41. Merayakan keberhasilan. Hari ini, gadis itu berhasil mendapatkannya. Ia berhasil mendapatkan sesuatu yang selama ini benar-benar diimpikannya. Baginya, ini bukan hanya sekadar menyelesaikan pendidikan atau mendapatkan gelar. Baginya, ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kebahagiaan bagi kampungnya, kebahagiaan bagi dirinya. Bagaimana tidak, ia dahulu hanyalah gadis kecil yang lahir di desa pedalaman. Hal yang hampir mustahil bagi orang seperti dia bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Setelah tanda yang orang-orang sebut sebagai ijazah dibagikan, beberapa temannya sudah sibuk menyiapkan perayaan. Beberapa temannya yang lain memilih liburan hingga keluar kota. Beberapa temannya lagi memilih makan di restoran ternama. Sisanya membuat perayaan di rumah. Adapun bagi dia sendiri, ia lebih memilih merayakan kebahagiaan ini dengan Tuhannya. Perayaan yang tak biasa. Namun, begitulah cara ia merayakan segala kebahagiaan yang datang dalam hidupnya, apalagi hal-hal besar. Ia merayakan hal-hal besar dengan sholat 2 rakaat, sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas pemberian Allah yang begitu banyak. Mungkin, itulah kenapa ia selalu jadi yang terbaik di antara yang lainnya. Namun, itu sama sekali tidak membuatnya berbangga diri, sebab ia tahu dirinya bukanlah apa-apa tanpa Allah. Ketika ditanya kenapa ia melakukan perayaan seperti itu, ia menjawab dengan tersenyum. Setiap aku bahagia, aku selalu teringat pesan cinta dari Allah dalam Quran surat Al-Kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Semoga Allah memberkahi gadis sepertinya, dan orang-orang yang juga melakukan hal yang sama sepertinya. 42. Keluh yang membunuh. Setiap harinya, kamu mengeluh atas kuliah yang tak sesuai, pekerjaan yang begitu-begitu saja, dan kisah cinta yang tak berujung nikah. Tak terasa, waktu terus bergulir, sedangkan setiap harinya, kamu terus membangun pesimis hingga membukit tinggi, hingga menutupi nikmat yang sebenarnya lekat dalam diri. Sampai tak sadar, kamu telah sampai pada penghujung kehidupan. Akhirnya, kamu tahu bahwa keluh kesah tak akan menghasilkan apa-apa, dan rasa malas hanya akan membunuhmu. Sayangnya, waktu-waktu yang telah berlalu itu tak akan pernah bisa kembali lagi. Kehidupan seharusnya bisa berjalan lebih baik dengan mensyukuri apapun takdir yang kamu jalani. Tapi sayang, kamu tak pernah melihat jalan itu. Kamu terus berasumsi kebahagiaan itu terletak di hal-hal yang besar, padahal tidak selalu begitu. Kawan, kita ini tak akan pernah sanggup bila harus menghitung kenikmatan yang Allah berikan. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat An-Nahl ayat 18. Maka jangan sampai kita jadi bagian dari orang-orang yang selalu berkeluh kesah dalam hidupnya. Kita akan jauh dari kebahagiaan. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Jadi, sebelum kita sampai pada usia senja, mari mulai menghapus sifat keluh kesah dari dalam diri, agar tak ada sesal di kemudian hari.
jangan ditunda. Tak selamanya pintu kebaikan itu terbuka untuk kita, tapi tetap saja kita suka sekali untuk menunda-nunda diri untuk memasukinya. Padahal, bisa saja saat kita baru sadar, betapa memang diri kita harus memasuki pintu kebaikan tersebut, tapi ternyata pintu kebaikan itu sudah tertutup untuk selama-lamanya. Seperti Fir'aun yang baru sadar di penghujung hidupnya, mengakui bahwa Allah itu ada, tapi sudah tak ada lagi gunanya. Pintu kebaikan telah tertutup untuk selama-lamanya. Ia pun tenggelam di Laut Merah bersama pasukan dan keangkuhannya. Kita semua tahu, akhirnya Nabi Musa abadi dalam kebaikannya, sedangkan Fir'aun abadi dalam kesesatannya. Jalan mana yang mau kita susuri? 43. Kita butuh jeda. Dalam ketergesa-gesaan dalam penyesalan, hanya kesabaranlah yang ujungnya adalah kebaikan. Di antara riuhnya dunia ini, kita butuh jeda agar jiwa tak terkurung lelah dan terkotori. Kadang, dunia dengan segala tuntunannya dan ketergesa-gesaannya benar-benar menguras diri kita, sehingga ketenangan itu hilang dari hidup kita, membuat kita memandang segala sesuatu dengan pandangan yang keliru. Kita butuh jeda kepada apa-apa yang terlalu menyita perhatian, kepada apa-apa yang mulai melalaikan, dunia yang terlalu dikejar, ibadah yang mulai tertinggal, ketenangan yang semakin memudar. Rehat sejenak dari keramaian yang sudah terlalu menyesakkan, pandangi diri lebih dalam. Apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan? Sudah benarkah jalan yang kita tempuh, atau kita sudah terlalu tenggelam dalam kefanaan dunia ini? Kawan, Rasulullah SAW dahulu sebelum menerima wahyu pertama juga senang mengasingkan diri, mengambil jeda di antara riuhnya dunia. Beliau menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Tak jarang Nabi Muhammad berhari-hari di dalam gua, karena memang saat itu beliau sudah tak tahan dengan kejahilan penduduk Makkah, sudah tak tahan dengan kerusakan yang ada. Beliau resah pada ibadah mereka yang semakin mengada-ngada. Kemudian dalam penyendiriannya, Allah turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, ayat-ayat yang nantinya mengubah tatanan dunia dari kejahilan menuju kemuliaan. Maka ambillah jeda sejenak. Ketika diri mulai terlampau tenggelam dalam ritme dunia, kembalilah bertafakur dan berzikir mengagungkan namanya. Dalam diam dan sunyi, kita akan temukan ketenangan, kejernihan, dan ketajaman pikiran. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana uzlah, menyendiri untuk masuk ke medan tafakur. Ibnu At-Tahillah. 44. Letak kebahagiaan. Andai ibadah itu berbalas dunia, orang yang paling kaya seharusnya adalah Rasulullah SAW ataupun para sahabat, karena merekalah yang paling banyak mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan pikiran untuk agama. Namun, nyatanya tidak demikian. Kehidupan mereka tetap berjalan dengan sederhana, bahkan tidak sedikit yang harus menahan lapar siang dan malam. Rasulullah SAW pernah mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar, padahal beliau adalah yang paling sempurna ketaatannya. Karena apa? Karena yang mempunyai dunia belum tentu mempunyai kebahagiaan. Di sisi Allah, dunia tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Kenikmatan yang sedikit, tapi diperebutkan oleh begitu banyak orang. Sesuatu yang tak akan abadi, tapi dikejar sampai mati. Apabila seseorang telah menjadi budak dunia, budak jabatan, dan budak harta, hingga membiarkannya bertakhta di dalam hati, maka ketika kematian datang, dunia,
jabatan, dan harta yang telah dikumpulkan itu akan tertinggal. Yang dibawa hanyalah penyesalan, dan balasannya di akhirat adalah neraka jahanam. Cukuplah dunia berada di genggaman tangan. Jangan biarkan ia masuk hingga ke dalam hati. Sebab hati yang dipenuhi dengan dunia akan sulit menerima cahaya keimanan dan nikmat beribadah. Jadilah manusia yang berjalan dengan juhud, sederhana perihal dunia, namun istimewa perihal akhirat. Bukan tak boleh menjadi kaya, tapi milikilah kekayaan yang tak menggorogoti keimanan. Bila ada yang layak disebut sebagai penipu yang paling menipu, maka ia sudah pasti bernama dunia. 45. Kegelisahan yang menyelimuti. Pernah merasakan dada begitu sesak, tapi tak tahu apa penyebabnya? Ia datang seperti tanpa diundang. Ia hadir seperti tanpa permisi, tiba-tiba masuk dan melenyapkan ketenangan hati. Sesungguhnya itu adalah buah dari kemaksiatan yang ingin kita lakukan, seperti keinginan bermesraan dengan lawan jenis, memikirkan ingin berzina dengan seseorang, serta dengki dan ingin mencelakai orang lain. Semua itu menyebabkan kegelisahan datang menyelimuti. Ibnu Taimiyah berkata, Sufyan bin Uyainah ditanya mengenai kegelisahan yang tidak diketahui penyebabnya. Ia menjawab, itu karena dosa atau maksiat yang engkau ingin lakukan dalam kesendirian dan belum engkau lakukan. Engkau akan dibalas atau ditimpa dengan kegelisahan. Demikianlah hukuman dosa itu setimpal. Dilakukan dalam kesendirian, maka hukumannya juga dalam kesendirian. Begitu juga jika terang-terangan, maka hukumannya juga akan tampak terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan akan mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan akan mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada dosa yang menghadirkan ketenangan, kecuali hati yang memang telah tertutupi oleh keburukan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Kini kita tahu kenapa kesesakan itu datang secara tiba-tiba. Itulah buah dari kelalaian kita sendiri. Hati itu, jika masih memiliki keimanan, maka ia akan cepat merespon bila ia mulai disentuh oleh kemaksiatan. Tinggal kita yang memilih, mau terus tenggelam atau keluar dari jeritan kemaksiatan. Atau keluar dari jeratan kemaksiatan. Setiap dosa membekas. Keresahan luar biasa saat kau melakukan maksiat adalah bahasa rindu dari Allah yang gagal kau pahami. Kembalilah, sungguh Allah membentangkan pintu taubatnya. Jangan sampai terlambat sadar. Ketika mata terbelalak, barulah kita tersadar, ternyata akhirat bukan hanya dongeng pengantar tidur. Hal yang selama ini tak nampak di hadapan mata, kini sudah benar-benar menjadi nyata. Lantas, bagaimana keadaan kita nanti? Dalam penyesalan atau dalam kesyukuran? Mana yang akan kita pilih? Menyesal karena terlambat sadar, atau bersyukur karena telah menyiapkan bekal? Kehebatan kita hari ini, kesuksesan kita hari ini, tak ada gunanya apabila tak ada Allah pada penghujungnya. Hidup setelah hidup. Ada banyak manusia yang hingga malam berlalu, tapi belum juga bertaubat kepada Allah. Lalu ia tertidur dan kemudian ia terbangun, namun bangun dengan penyesalan. Sebab kini ia sudah tidak di dunia lagi. Ia sudah berada di alam kubur, di mana sesal tiada artinya lagi. Ternyata, hidup setelah hidup bukan sekedar cerita pengantar tidur.